Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk video kali ini saya mau sedikit main kuis sama siapa dia? Dia Dila, salah satu apa ya? Kalau saya bisa bilang murid mungkin. Terus juga dia adalah salah satu murid yang berhasil mencuri perhatian saya. Jadi saya bisa nganggap dia seperti adik saya sendiri. Karena saya juga anak terakhir, jadi saya nggak punya adik. Nanti kita akan main kuis. Jadi kita udah ada masing-masing pertanyaan yang udah kita tulis di. Ada 4 pertanyaan. Nah, 4 pertanyaan ini dari saya untuk dia, dan dia juga ada 4 pertanyaan untuk dia dari saya. Nanti kita akan baca masing-masing pertanyaannya. For your information, jadi di sini dia ini salah satu teman ngopi saya juga. Dia salah satu teman bolang saya juga. Jadi bisa dikatakan dia murid yang cukup dekat dengan saya. Tapi saya sudah menganggap lebih dari murid. Oke, kita langsung aja main ke kuisnya. Aku dulu apa kamu dulu yang baca? Aja kaku. Oke. Aku dulu aja deh ya. Soalnya aku baca dulu yang pertama. Saya belum tahu sama sekali loh ya ini isi soalnya apa. Kuliah di jurusan apa? Kenapa milih jurusan itu? Kelihatan nggak ya? Oke. Kenapa milih di jurusan itu? Saya kuliah di jurusan pendidikan ekonomi. Kenapa milih jurusan itu? Sebenarnya karena latar belakang keluarga saya sebagai guru. Jadi dari kecil mungkin udah didoktrin buat jadi tenaga pendidik. Makanya saya bisa masuk pendidikan sesuai sama jurusan yang ingin saya ikuti sebenarnya atau pelajari. Itu jurusan ilmu sosial. Jadi saya lebih terarah ke ekonomi sebenarnya. Saya pengen cari sosiologi atau apa gitu, tapi ya yang ada ekonomi, ya udah saya terjun dan nyemplung. Silakan Lanjut ya. Impianmu? Susah gini mas impian. Impian ya? Kan masih muda, pasti impiannya banyak kan, kecuali saya sudah tua. Yang pertama jelas ingin jadi orang yang sukses, bisa Amin. banggain keluarga, terutama kedua orang tua. Amin. Terus apa lagi ya? Masa bingung dewe? Jelas lah kalau sukses, ingin membanggakan kedua orang tua atau keluarga, itu pasti impian semua orang. Mungkin impian terbesar atau target kedepannya pengennya apa? Kedepannya sih ingin jadi CPNS sih. Mau ikut daftar CPNS. Oke, Lanjut. mudah-mudahan berhasil. Amin. Selanjut ke soal kedua. Tinggal 3 kertas yang ada di saya. Ibu rumah tangga atau wanita karir? Ini juga sering banget dilontarkan sama teman-teman, jadi ibu rumah tangga atau wanita karir. Saya kalau disuruh milih antara keduanya, kalau sudah berkeluarga pasti memilih ibu rumah tangga. Tapi kalau kita bisa menjalankan keduanya, kenapa harus ada pilihan tersebut gitu loh? Pasti kita bisa menjalankan sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan komitmen masing-masing kan. Masing-masing pribadi punya kemampuan masing-masing juga. Jadi sulitnya jadi wanita gitu ya, karena pasti banyak yang melontarkan kenapa sih wanita harus diberi pilihan yang sangat kejam itu. Menurut saya karena kita juga punya potensi buat berkarir. Kenapa berkarir harus di-cut? Padahal kita juga enjoy gitu loh menjalani karir tersebut. Tapi salah satu kewajiban kita juga sebagai ibu rumah tangga. Jadi dua-duanya kalau bisa berjalan dengan baik. Next. Oke. Menganggap saya guru atau menganggap saya mbak atau kakak? Pertanyaan yang gimana ya? Kalau di sekolahan ya dianggap sebagai guru, tapi kalau sudah di luar sekolahan itu
bisa jadi dibilang kakak sih, lebih kakak kalau di luar sekolah. Jadi saya juga gitu sih menempatkannya. Jadi kalau di sekolah ya saya anggap dia ini murid saya, tetap saya perlakukan sama seperti yang lainnya, seperti halnya guru ke murid. Tapi kalau di luar ya beda lagi, dia kayak udah seperti adik aja gitu. Apalagi kalau udah bolang gitu kan, saya punya kewajiban jaga dia. Terus juga kalau dia pasang status sedih atau apa pasti adalah rasa khawatir itu. Yes. Oke, saya lanjut, tinggal 2 kertas yang ada di tangan saya. Guru atau organisasi? Kenapa kamu memiliki pilihan yang sangat sulit? Oke, organisasi apa dulu ini? Jadi saya di sini memang punya salah satu organisasi yang background di saya cukup kuat. Jadi itu salah satu organisasi yang mendidik saya yang bisa sampai ada di tahap ini. Cuma guru itu juga salah satu profesi yang memang saya tekuni dan saya terjun langsung. Dulu sebenarnya nggak ada kepengenan buat jadi guru, tapi karena setelah saya terjun di dunia pendidikan ini, akhirnya saya tahu dan banyak belajar bagaimana karakteristik masing-masing orang dan masing-masing siswa. Jadi rekan kerja juga saya belajar bagaimana karakteristiknya. Terus juga siswa-siswa kayak gini-gini ini juga saya juga belajar bagaimana karakteristiknya. Jadi akhirnya saya belajar gimana enjoy-nya jadi guru. Ketika saya sudah masuk di dunia pendidikan dan menjadi guru, saya mulai merasa nyaman dan mungkin ini memang dunia saya. Jadi saya kalau disuruh milih organisasi atau guru, saya lihat dulu kapasitasnya. Saya di organisasi sebagai apa, saya di guru sebagai apa, dan nanti lihat kebutuhannya. Di mana yang paling urgent nanti akan saya bagi, ya sama aja sih, masing-masing profesionalismenya masing-masing aja. Oke. Lanjut. Ya. Saya. Kenapa bisa nyaman sama saya? Karena Kak Petra ya? Kak Petra apa Petra ini? Terserah. Karena orangnya ya? Enak, enjoy. Kalau diajak ngobrol itu enak, terus baik juga. Baik dari mananya? Iya, baik. Pokoknya enjoy orangnya. Enjoy aja. Banyak. Nyaman aja. Banyak. Iya, banyak. Banyak. Udah, keretok. Iya. Oke. Iya, nggak apa-apa. Kan karena memang sebuah rasa nggak harus diungkapkan, kan masing-masing orang beda juga. Gimana rasanya gitu kan. Mungkin nyaman juga. Pertanyaan terakhir ini dari dia buat saya. Iya. Hitam atau putih? Dalam hal apa dulu ini? Dalam hal kehidupan. Dalam hal kehidupan, mungkin saya pinjam filosofinya filosofinya apa sih yang kayak yin apa sih itu? Sing iku lho kayak bentuk hitam terus bentuk lingkaran terus ada kayak film-film kungfu ngono lho, ada hitam sama putih. Terus ada titiknya putih, ada titiknya hitam. Nah, itu jadi kayak hitam putih itu menurut saya nggak bisa dipisahkan deh. Kayaknya dia itu udah keseimbangan alam. Kalau perihal sesuatu yang baik kan memang cenderung ke putih. Tapi ya saya cenderung ke putih iya, cenderung ke hitam juga iya. Jadi dua-duanya itu keseimbangan gitu. Kalau jujur kalau akhir-akhir ini saya lebih suka warna dark, warna gelap. Nggak tahu kenapa, karena menurut saya butuh ruang, saya butuh tempat, saya butuh waktu untuk diri saya sendiri. Bukan, saya nggak pengen orang-orang itu tahu gimana kehidupan saya. Sedikit ada celah lah buat
saya untuk bernafas, saya pengen itu karena mungkin dulu saya terlalu banyak mengeksplor banyak hal sehingga sekarang ini ada di masa dimana saya pengen stop Petra, berhenti dulu gitu. Jadi kalau disuruh milih, kayaknya pilihan-pilihan yang kamu kasih tadi kayaknya saya memilih tengah-tengahnya. Saya nggak bisa milih salah satu di antaranya karena menurut saya semuanya itu berkesinambungan dan ada keseimbangannya masing-masing. Oke. Oke. Pertanyaan terakhir untuk Pertanyaan terakhir. siswa banget ini. Pelajaran paling dibenci dan paling disukai. Oh, jangan-jangan pelajaran saya? Enggak. Iya, karena pelajaran saya itu ruwet. Pelajaran yang paling nggak disukai ya, paling dibenci dan paling yang disukai. Kalau yang disukai Apa? ya? Gak ada. Ada Bahasa Indonesia? bahasa Indonesia sedang, Dan terus yang disukai. Pokoknya ada yang berhubungan dengan praktek langsung, terjun ke praktek langsung. Iya. Daripada kalau materi Teori-teori lebih, ya, gitu. lebih milih yang praktek. Terus pelajaran yang dibenci ini nih, matematika sama bahasa Inggris. Kayaknya itu masalah atau problem semua siswa. Jawab Rata-rata siswa ya, saya nggak bilang semua. Banyak banget yang bilang kayak gitu. Saya paling down di pelajaran itu. Paling dan dipelajari gitu. Iya. BTW ini itu saya sama dia dipertemukan itu memang di SMK. Jadi saya ngajar di SMK, dia juga SMK. Kebetulan dia anak TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Jadi rata-rata anak SMK memang suka sama praktek gitu kan. Jadi kebetulan juga guru-guru di sini yang guru-guru produktif itu juga salah satu guru-guru favorit mereka. Jadi kalau kalian boleh tahu, mungkin saya mengajar PKK itu juga salah satu mata pelajaran produktif. Cuma ada produktifnya yang benar-benar produktif lagi. Jadi saya PKK itu adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi saya ngajarnya kalau secara umum bisa dinalar seseorang itu ya mata pelajaran kewirausahaan, tapi ya gitu anak SMK lebih suka ke praktek kali ya. Nah, kewirausahaan itu juga saya kan menyelipkan teori sama praktek. Nah, sedangkan kalau anak-anak SMK kan lebih suka praktek itu, kalau kita kasih teori itu kayak apa sih kosong gitu kan. Nggak masuk gitu. Ya udah akhirnya ya nggak tahu sih. Satu pertanyaan lagi mungkin, apa menurut kamu tentang materi saya? Apa? Bosen, asik, sulit dimengerti, aneh. Kenapa harus ada Kalau ada bahasa yang misal asing itu sulit dimengerti. Oh, bahasa asing, iya. Karena di dunia bisnis kan memang Banyak. sebanyak itu Iya. bahasa-bahasa asingnya gitu kan. Sedangkan saya sering ngasih glosarium atau kata-kata yang tidak awam untuk mereka gitu kan. Apalagi anak muda zaman sekarang kalau tidak terjun langsung nggak bakalan tahu itu apa. Makanya saya hanya ngasih tahu teorinya karena memang keterbatasan, apalagi di tengah pandemi COVID seperti ini. Jadi kita keterbatasan praktek keluar dan lain sebagainya, hingga akhirnya kita hanya bisa stay in school hingga saya hanya bisa ngasih glosarium dan kosa-kosa kata. Oke, mungkin next video kalian mau kita atau saya buat apa, silakan komen. Karena video ini no cut no edit, jadi selamat menonton. Jangan lupa buat subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.